Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Program sekolah yang kira-kira berdampak kepada siswa, dampak positif Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini Bapak Ibu, untuk pengelolaan program ini saya mengambil judul yaitu tentang program Gempur Bapak Ibu. Agak sedikit aneh ya Bapak Ibu ya. Gempur ini panjangannya adalah gerakan membaca prosedur gitu. Bukan gugur ya. Jadi gerakan membaca lebih ke literasi Bapak Ibu. Sebelumnya mungkin saya pernah menanyakan ke guru bahasa Indonesia dan mungkin ada di DVD mengenai program ini yang kira-kira bisa saya realisasikan untuk kegiatan program ini. Nggak salah di tahun sebelumnya Ibu. Literasi ini kita terapkan dalam proses pembelajaran, yang mana literasi ini adalah salah satu upaya kita untuk meningkatkan budaya membaca siswa. Dengan kita menerapkan literasi ya, kepada siswa itu akan menambah. Tapi literasinya agak berbeda, tidak hanya menggunakan buku, membaca buku anak dituntut untuk membaca buku di perpustakaan, tetapi kita memanfaatkan aplikasi teknologi yaitu menggunakan handphone. Jadi handphone itu sudah banyak teknologi canggih sekarang, sudah ada yang namanya aplikasi-aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan literasi ini. Jadi kita marilah bersama-sama untuk program ini kita kita tingkatkan, kita terapkan dalam proses pembelajaran. Jadi siswa dituntut untuk membaca apa saja yang berkaitan dengan proses pembelajaran sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Contohnya mungkin penggunaan aplikasi Padlet yang sudah kita terapkan dalam pelatihan Bapak Ibu. Dan ada juga aplikasi Google Science. Jadi Padlet yang saya terapkan kepada siswa agresisis perikanan air pada udara. Ini ada sedikit kata bijak, yaitu perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari bawah. Menurut perintah, ambillah langkah pertama. Ini dari Nadine Makarim. Jadi dari kata bijak ini kita bisa mengambil makna ya Bapak Ibu ya. Kita melakukan perubahan Bapak Ibu. Tanpa adanya perubahan untuk sekolah ini, saya yakin tidak akan ada peningkatan untuk ke depannya. Mari bersama-sama kita bekerja sama untuk memajukan sekolah ini dengan melakukan perubahan, yaitu perubahan itu program Gempur ini, gerakan membaca prosedur dengan menggunakan aplikasi yang sudah ada di HP masing-masing. Adapun tujuan program ini yaitu menambah daya minat murid untuk membaca menggunakan teknologi yang ada di sekolah ini, meningkatkan karakteristik positif dalam
dalam diri murid, membentuk kebiasaan membaca di kalangan murid. Selanjutnya, mengembangkan kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi dan merespon bacaan dengan kritis, membangun budaya membaca yang kuat, dan melalui membaca, murid dapat belajar untuk mengembangkan pemikiran kritis. Jadi ini sebenarnya sudah dilakukan Bapak Ibu. Kita berharap apa yang sudah kita lakukan ini bisa kita terapkan lagi, tapi mungkin ada sedikit berbeda, kita menggunakan aplikasi yang sudah ada. Jadi itu Bapak Ibu sedikit terkait dengan program ini. Ya. Nah, ini latar belakangnya kenapa saya memilih program ini untuk diterapkan di sekolah kita, yaitu dengan kebiasaan positif ya, untuk membentuk karakter siswa. Untuk membentuk karakter ini bukan suatu hal yang mudah, ya Bapak Ibu ya, karena kita tahu siswa kita ya mungkin dari faktor dari lingkungan ya. Nah, dengan adanya budaya membaca ini akan membentuk karakter yang positif. Baik Bapak Ibu, itu sedikit terkait dengan gambaran atau terkait dengan program yang akan saya terapkan di sekolah untuk depannya. Capaian atau langkah-langkahnya itu ini kelihatan Bapak Ibu? Bentar ya, saya perlu satu. Kita ada 4 mata nih. Nampak? Oke. Baik, agak kecil-kecil ya, karena kalau saya besarkan nggak muat Bapak Ibu. Selanjutnya ada pencapaian langkah-langkah yang mengumpulkan masukan dari murid. Jadi kita perlu menerima masukan dari murid seperti apa program kedepannya lebih baik terkait dengan program yang berdampak positif bagi murid. Dan untuk tahap ini saya memulai dengan adanya kegiatan literasi di sekolah kita. Selanjutnya melakukan survei koleksi bahan bacaan. Untuk koleksi bahan bacaan ini kita melibatkan perpustakaan Bapak Ibu. Kita berdayakan aset yang ada, salah satunya adalah bahan bacaan yang ada di sekolah. Nah, selain bahan bacaan, kita juga memanfaatkan HP. Anak-anak ini lebih cenderungnya belajar itu lebih senang menggunakan handphone. Bapak Ibu, kita nggak pungkiri, handphone itu sudah menjadi suatu hal yang dibutuhkan oleh siswa kita dalam proses pembelajaran. Kita manfaatkan supaya pembelajaran kita menarik di dalam kelas dan anak-anak menjadi betah dalam melaksanakan dalam menerima pembelajaran di dalam kelas. Dan kita juga bisa melatih siswa untuk menjadi seorang pemimpin dari informasi yang mereka peroleh dari kegiatan literasi. Literasi ini tidak sekedar anak itu untuk membaca, mereka juga bisa diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang berdampak positif seperti mungkin perlombaan-perlombaan yang berdampak positif kepada siswa. Kalau kemarin adalah perlombaan kaligrafi ya. Nah, kalau sekarang mungkin ada lomba membaca, mungkin di tingkat perkelasnya Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu sendiri sebagai guru mata pelajaran bisa menerapkan pada siswa dan perlombaan seperti itu. Itu Bapak Ibu gambaran tentang program yang akan saya terapkan ke depannya. Baik Bapak Ibu, untuk waktu dan tempatnya, mungkin ada masukan dari Bapak Ibu terkait dengan program ini, silakan. Silakan, mungkin ada 2 masukan yang bisa diberikan untuk program ini. Apakah program ini bisa dilanjutkan untuk tahap berikutnya? Mungkin saya butuh masukan dari Bapak Ibu. Tanpa adanya masukan dari Bapak Ibu, tentu untuk program ini tidak akan terrealisasi. Silakan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, nggak ada Bapak Ibu? Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Ya, saya mudah-mudahan dengan adanya gerakan program gerakan membaca ini bisa membantu kita melaksanakan proses yang kira-kira terlihat pada murid. Cukup sekian, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Ulang semangat dengan tetap puasa ya. Ya, ulang ya. Selamat pagi. Pagi luar biasa.
puasa ya, alhamdulillah. Ya, walaupun di bulan puasa ini tidak menyurutkan bagi Anda untuk melaksanakan proses pembelajaran. Pada kesempatan ini materi kita tentang produk kreatif dan wirausaha. Kita pelajarannya ya. Yang sebelumnya kita pernah mempelajari tentang desain produk. Karena Anda semua membuat apa kemarin? Produk ya, dari kulit udara. Nah, pada kesempatan ini karena sudah melakukan praktek, sekarang Ibu menerapkan pembelajaran yang Ibu mengimbau Anda atau mengajak Anda untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan rajin membaca. Ya, jadi Ibu terapkan di sini ada namanya gerakan membaca prosedur atau istilahnya gempur. Tahu gempur? Gerakan membaca prosedur. Jadi disarankan bagi Anda untuk rajin membaca. Ini jujur nih, kalau membaca itu malas atau tidak? Malas. Kenapa? Karena ngantuk satu, malas membaca. Tapi kalau nengok HP bagaimana? Semangat ya. Berarti membacanya dipindahkan ke handphone. Karena lebih cenderungnya Anda semua lebih senang menggunakan handphone. Karena di handphone itu tersedia apa saja? Ada aplikasi WA. Dengan WA biasanya gunanya untuk apa? Komunikasi dengan kawan. Untuk proses pembelajaran bisa digunakan WhatsApp? Bisa. Terus ada lagi media sosial seperti TikTok. Suka berTikTok nggak? Pasti suka. Kadang-kadang bikin konten ya, dikirim ke YouTube juga. Sering ya? YouTube itu bisa mengirimkan apa saja di YouTube. Video, jadi berkreasi dengan menggunakan aplikasi YouTube. Bisa menerima informasi macam-macam melalui YouTube. Bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran YouTube-nya? Bisa. Misalnya mau mencari informasi tentang desain produk kreatif, desain produk ya, atau prototype, itu bisa di browsing di YouTube, bisa di-download aplikasi, bisa di-download materi tentang desain produk dengan menggunakan aplikasi. Sekarang untuk literasi ini atau membaca, berharap Anda tidak hanya menggunakan YouTube sebagai untuk menonton saja. Ibu berharap Anda juga bisa aktif membaca dan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia di handphone. Contohnya aplikasi apa lagi? Google Classroom. Udah pernah Google Classroom aku? Sudah. Apa fungsi dari Google Classroom? Untuk mengirim tugas. Ada nggak dulu mengirim materi di situ? Disuruh membaca. Ada. Baca dulu, baru dikerjakan tugas. Kalau langsung mengerjakan tugas tanpa tahu mendapatkan informasi dari membaca, bisa Anda menjawab tugas yang diberikan oleh guru? Materinya nggak tahu kan? Melalui Google Classroom itu bisa dikirim materi, Anda bisa membaca di sana. Lebih menarik nggak dibandingkan Anda membaca buku, membaca buku saja ya, tidak menggunakan HP? Lebih menarik mana? Menggunakan HP atau menggunakan buku? Menggunakan HP. Nanti pinjam buku di pustaka, suruh baca. Ibu yakin Anda akan sedikit kurang bersemangat untuk membaca. Tapi kalau dia menggunakan aplikasi, Ibu harap Anda lebih semangat untuk melaksanakan proses membaca. Sekarang pernah mendengar aplikasi Padlet? Sudah ya. Nah, Padlet itu mengenalkan kepada Anda semua, itu bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Ibu bisa mengirim materi di sana, Anda bisa sharing di sana, mengirimkan tugas dan diskusi melalui aplikasi Padlet. Ya, boleh. Siapa yang sudah punya aplikasi Padletnya? Atul ya. Boleh dibuka Atul. Ini yang tinggalnya kan? Di kelompok sana udah ada yang punya aplikasi
Sampai? Sudah, siapa? Tahan ya? Nanti satu-satu ya, diajari yang di sini, nanti kalian bisa mempraktekkan penggunaan aplikasi tablet untuk proses membaca ya, pergerakan membaca prosedur ini. Silakan. Dan ini ada aplikasi di bawahnya, ini bisa dimanfaatkan. Misalnya mau foto, ya. Ini bisa digunakan ada kanvasnya. Memang ini tergantung kota ya, kalau nggak ada kota nggak bisa. Kanvas mana saja apanya. Kalau mau ngirim tugas bisa pakai ini nanti. Bisa pakai barcode, bisa masukkan apanya, linknya, gitu ya. Bisa digunakan aplikasi ini. Kalau ada linknya kirim, atau mungkin pernah kirim info, linknya bisa dimasukkan ke sini. Masukkan link dari YouTube itu dia akan berkomunikasi. Terus ini foto dia bisa di sini. Kalau aplikasi pakai ini. Ini saling melakukan misalnya. Terus ini ada umpan balik, terus ini ya, bisa nih umpan balik bisa dibikin ya, itu umpan balik. Apa yang kita pelajari hari ini itu bisa bikin umpan baliknya ya. Tahu kan umpan balik? Ada respon dari ini. Jadi manfaatkan aplikasi ini, fiturnya di kelas ini. Terus ngirim apanya bisa dari sini. Apa ini? Ini kronologi kita. Ini. Coba aja ya, materi pun bisa dikirim ke sana dan kalian bisa materi itu bisa berbagi sesama kelompok. Kalau itu nanti harus ini ke email. Linknya kan? Ini. Jadi harus ini buka aja. Selanjutnya, undang seseorang ke paket, undang aku pribadi misalnya
Justru dengan adanya HP tidak hanya sekedar main game segala macam, tapi bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Nah, sekarang tugasnya silakan ada materi yang Ibu kirim. Untuk saat ini karena Ibu mengirim ya melalui Padlet, nanti bakal Ibu kirim menggunakan aplikasi Padlet. Nah, itu biasanya menggunakan aplikasi WhatsApp. Ya, WA ya. WA udah kasih kan? Udah kan? Ada grup kelas kita kan? Grup kelas 11 PPL ada materi juga sih kita kirim ya sering ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Sekarang tugasnya buka materi yang dikirim melalui WA. Silakan Anda baca materi tersebut, ya, dan nanti kita sharing mengenai materi apa? Desain produk. Untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nanti setelah membaca dikasih waktu 10 menit, Anda baca dan sudah paham kita diskusi terkait dengan desain produk ini. Silakan. Dia berarti coba. Benggotnya ya. Pakai ini tidak besar juga. Dari paletnya Bu. Dari susah bikin dari aku. Kalau ada paketnya. Kita sampai ya di sini ya. Udah paham? Untuk penggunaan aplikasi itu Safir ada yang mau ditanyakan? Maunya kan kita praktekkan untuk aplikasi itu ya, saja untuk mengundang ya, mengundang kawan-kawannya satu kelas yang menggunakan aplikasi Padlet. Jadi kalau sudah masuk ke dalam satu grup, berarti dibikin grupnya. Kalau grupnya bisa dibuat nanti diundang, Anda bisa menerima undangan yang dikirimkan melalui aplikasi WA. Ya, jadi ada grup kelasnya, tapi tersedia di dalam aplikasi Padlet. Ada yang bertanyakan mengenai aplikasi Padlet ini, Nak? Padlet ini merupakan salah satu aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk memudahkan Anda semua dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan menerapkan ya, gerakan membaca. Jadi harus belajar lagi membaca. Kenapa membaca itu penting? Karena dari membaca kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Tidak sekedar dari buku saja, tetapi bisa dimanfaatkan HP sebagai sumber pembelajaran. Ya. Udah dibaca? Kalau sudah membaca, ditanyakan sedikit tentang terkait dengan desain produk. Ya. Kelompok ini, tidak. Kira-kira apa yang maksud dengan desain produk? Dari kegiatan membaca tadi, ya, coba mereka sampaikan apa yang dimaksud dengan desain produk. Nanti rancangan ya, rancangan dari suatu produk. Ya. Kita merancang suatu produk dan desain, ya, jadilah suatu produk yang kita inginkan. Itu maksudnya dari desain produk. Jadi pengertian dari desain ini diperoleh dari kegiatan membaca. Kalau nggak membaca, kira-kira Anda paham apa yang dimaksud dengan desain produk? Berarti membaca penting ya untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Untuk kelompok ini, kira-kira contoh dari desain produk itu apa saja? Kalau contoh mungkin agak bingung ya. Nah, mungkin ada tujuan baru. Apa tujuannya kita mempelajari desain produk itu? Baru nanti contohnya seperti apa? Menghindari kegagalan, menghindari kegagalan dalam membuat suatu produk. Ya. Nah, jadi dengan mempelajari desain produk
jauh ini, ya kita menghindari kegagalan. Dan tujuan ini diperoleh dari kegiatan membaca. Kalau nggak membaca, kita nggak tahu apa tujuan dari desain. Ya, paham mengenai ini? Nah, sekarang tugasnya tetap tugas membaca ini, ya harus diterapkan dalam kehidupan sehari. Jadi nggak ada ibu, kalian tugasnya apa? Membaca dari materi yang ibu berikan. Jangan sampai nggak dibuka materinya, ya kan? Nah, sekarang gunakan aplikasi handphonenya sebagai proses, ya alat untuk mempermudah kegiatan pembelajaran proses pembelajaran. Sampai di sini